Ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1105 berjudul Tingginya Volley atau bisa dibilang tingginya suatu ketololan, yang mana dengan cover request chapter ini dimulai dengan catatan keadilan yang buta. Lalu kita melihat di awal scene para Kroco Marine berbondong-bondong melarikan diri dari kota. Dan ada suatu pengumuman yang bergema di sana mengatakan bersiaplah untuk pengeboman menyeluruh. Semua Marine diperintahkan untuk segera kembali ke kapal masing-masing. Dimana ya atas pengumuman itu menimbulkan suatu kepanikan di kalangan para Kroco Marine. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tengah kota. Sementara itu, di sisi lainnya kita melihat Doll di sana berbicara yang dia menyuruh Saint Saturn dan juga Admiral Borsalino untuk tolong cepat kembali ke kapal. Tapi Saturn di sini mengatakan, "Aku dan Kizaru akan tetap di sini. Mulailah pengeboman secepatnya." Namun Admiral Doll tetap kekeh atau bertanya-tanya. Sampailah seorang Kizaru di sini berkata kepadanya, "Pergilah." Dengan raut wajahnya itu membuat Doll langsung menuruti apa yang terjadi. Dari ekspresinya ya, sepertinya Doll menyadari sesuatu. Apakah ada yang aneh yang terjadi kepada Kizaru ini? Bagaimana menurut kalian? Kemudian di panel berikutnya, di sana Vegapunk mulai berbicara di depan Saturn dan juga Kizaru, yang mana Vegapunk berkata, "Aku kira kau hanya mengincar nyawaku. Apa ini tidak cukup menghentikan kegilaan ini? Kenapa kau lakukan ini, Saint Saturn? Penelitian paling canggih yang ditemukan di dunia ini. Menghancurkan ini akan memundurkan kita 1 abad ke belakang. Tolong batalkan Buster Call ini. Kizaru, kumohon." Namun di sini ya kita melihat Kizaru seperti memalingkan wajahnya dan memiliki raut wajah yang aneh tanpa suatu kata. Tapi di sisi lainnya yaitu Saturn, di sini Saturn justru mengatakan, "Kau mungkin masih menyembunyikan sesuatu di pulau ini, bukan? Mungkin sesuatu itu bisa saja menghalangi pemerintah dunia. Mau bagaimanapun kita tak akan berunding lagi." Dan di sini Vegapunk hanya bisa menunduk dan juga mulai berkata, "Tapi bagaimana dengan kemanusiaan?" Kemudian di halaman berikutnya Saturn di sini berkata, "Oh ya, aku jadi ingat kemarin sebuah kapal meninggalkan pulau ini. Kau harusnya tahu, aku telah memerintahkan mereka untuk diburu." Yang mana ya mendengar itu Vegapunk langsung kaget dan Saturn di sini menjelaskan dengan panel kapal terbakar. Di sini kita melihat Saturn berkata, "Sudah lumrah untuk menganggap kalau seorang penumpang mungkin melihat atau memiliki akses pada informasi soal Void Century. Untuk jaga-jaga, aku sudah mengirimkan kapal perang untuk mereka, di mana pada dasarnya yang paling bisa menjaga rahasia adalah orang mati." Tentu saja Vegapunk marah di sini mendengar hal itu dan berkata di sini, "Teganya kau Saturn. Mereka tak tahu apapun, tak satu pun dari mereka telah melakukan suatu kejahatan." Tapi di sini Saturn berkata, "Kau sudah melanggar hal tabu Vegapunk. Sama seperti Ohara, kau menggali kuburan mereka sendiri dengan mencari tahu masa lalu. Semua itu demi memuaskan rasa penasaranmu. Kau harusnya menahan rasa serakamu itu." Yang mana ya mendengar itu Vegapunk hanya bisa memasang ekspresi marahnya. Lalu scene dipotong menuju pantai. Di sana kerumunan Kroco Marine berbondong-bondong menaiki kapal dan juga kita bisa melihat ada beberapa pasifista di sana. Dan kita juga bisa mendengar pengumuman Marine yang terjadi di sana adalah, "Unit pasifista tetap di pulau. Yang lainnya cepatlah segera evakuasi." Sementara Marine lainnya mengkonfirmasi setiap kapalnya kalau kapal mereka sudah siaga dan telah siap kapanpun. Lalu scene kembali pindah. Kita melihat Sanji menyuruh Franky, Atlas, Kuma dan Bone lari selagi Vegapunk mengalihkan perhatian mereka. Di mana Sanji berkata, "Larilah ke Vagum Rocket, temui yang lainnya di pintu belakang Labo Pes." Dan di sini Bone bertanya kepada Sanji, "Tapi Sanji, bagaimana dengan Vegapunk?" Dan di sini ya Sanji sambil mengacungkan jempolnya berkata, "Jangan cemas Bone-chan, aku tak akan pergi tanpanya."
Apakah di sini Sanji sudah menganggap Bone layaknya bocah seperti Kemi? Kemudian di part berikutnya Sanji menghubungi Nami dengan alat di telinganya itu dan berkata, "Nami-san, ini aku. Bagaimana situasi di sana?" Dan Nami menjawab, "Kami berhasil sampai di pintu belakang, tetapi di sini berisik sekali." Dan ya, di halaman ganda berikutnya, scene beralih ke Labopes. Sanji memberitahu kalau mereka akan melakukan suatu buster call. Tentu saja, Usopp dan Chopper yang mendengarnya kaget bukan main. Dan di part berikutnya kita melihat orang yang ada di sana seperti Nami, Edison, Robin, Chopper dan juga Usopp. Yang mana ya? Di sini Nami bertanya kepada Sanji apakah Luffy baik-baik saja. Dan saat ini dia bersamamu bukan? Dan Sanji menjawabnya, "Aku kehilangan jejaknya, tapi dia akan baik-baik saja. Jadi beritahu saja apa yang sedang kalian lakukan saat ini." Dan di sini ya Nami berkata, "Zoro masih menghadapi Lucy. Lalu kami kemudian mengirimkan Jinbe untuk menjemputnya agar dia tak tersesat." Lalu Nami juga berkata kalau syukurnya Lilith tidak jatuh dengan yang lainnya saat Luffy, Bone dan Franky diserang oleh Kizaru. Dan saat ini Lilith mencoba menuju ke Sanigo dan membawanya, lalu Brook pergi untuk menolong dia. Sementara itu kita melihat kepanikan Edison dan Usopp di sini. Edison sangat cemas terhadap kabar Stella bagaimana nasibnya. Lalu Usopp panik karena buster call. Dan di sini kita juga bisa melihat ya Robin tergeletak di sana, yang di sini Chopper menyarankannya untuk istirahat selagi bisa. Kemudian di part berikutnya Nami kembali berkata kepada Sanji kalau ada masalah. Rencana awal kita untuk memakai Vega Force kabur laut udara itu sudah tidak bisa dilakukan lagi karena robot itu telah dihancurkan oleh Kizaru. Yang mana Sanji yang mendengarnya cukup kaget di sana. Lalu scene berpindah, kita melihat Brook dan Lilith di sana yang berkata, "Berlayar di daratan itu adalah hal yang gampang saat kau punya suatu cara." Dan ya, di sini kita bisa melihat di halaman ganda Sanigo berselancar di daratan berkat Brook membekukannya dan membuat jalur di sana sehingga Sanigo meluncur tepat di atasnya. Yang mana Lilith yang melihatnya sangat terpukau dan dengan cara ini Lilith yakin akan segera sampai ke pintu belakang. Dan Brook sangat senang karena dia mendapatkan pujian dari sang jenius dunia itu. Sampai akhirnya di sini ya Lilith bertanya bagaimana cara menghentikannya. Dan dengan entengnya Brook berkata, "Oh, aku nggak kepikiran." Yang mana Lilith langsung menampar Brook di sini dan berkata, "Nanti malah bablas gimana tong? Apa tidak ada yang bisa kita lakukan?" Dan di sini Brook pun pasrah dan berkata kalau dia menerima pendapat apapun dari Lilith. Nah ini dia, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang bisa membantu menghentikan Sanigo atau nanti terjadi sesuatu yang tidak kebetulan dan itu akan membuat Sanigo berhenti tepat pada posisi yang mereka tuju? Oke, sementara itu di panel lainnya, di halaman ganda lainnya, scene beralih ke pantai Egghead. Kita melihat para marine di sana telah siap melakukan persiapan mereka. Tapi ada hal yang menjanggal dan terdengar sebuah pengumuman di sana. Perisai yang ada di sekitar Labopes itu masih belum turun. Kita harus menghancurkannya. Mulai gelombang tembakan pertama dan ubah kota masa depan dan labnya rata dengan tanah. Dan ya kita juga bisa melihat mereka berkata, "Awas, pasifista mulai bergerak." Yap, kita melihat ya para pasifista di halaman berikutnya telah melakukan aksinya, yaitu menghancurkan area di sekitarnya dengan laser beamnya itu. Dan di panel berikutnya kita melihat Vegapunk yang tertunduk lesu di sana, melihat kota masa depannya yang hancur di sana. Kemudian scene kembali berpindah menuju tempat di mana Atlas dan yang lainnya berada, yaitu di dalam roket vakum. Di sana kita melihat Franky sangat takjub dengan kecepatan alat itu dan juga bertanya-tanya apa alat ini. Mereka meluncur cepat ditabung di sana dan ada info dari mesinnya mengatakan kalau laju mereka membutuhkan 32 detik. Tapi di saat yang sama muncul cahaya di dekat mereka dari bawah ya, dan rupanya itu adalah Kizaru dan dia dengan cepatnya telah bersiap bersama teknik Amanomaru Kumonya dan slash Kizaru memotong tabung di sana sehingga kapsul roket yang berisikan Atlas dan yang lainnya terlontarkan dari jalur vakumnya, sehingga itu membuat mereka terbang di udara atau terlontar ke udara. Dan tentu saja itu menimbulkan suatu teriakan dan teriakan itu didengar oleh Sanji.
Dan ya, di halaman berikutnya adalah halaman terakhir dan juga halaman ganda yang mana Sanjia mendengar teriakan itu sangat marah dan dia berkata, "Kizaru, dasar brengsek kau. Bone-chan, aku akan datang." Yap, Sanji dengan skywalknya di sini sedang menuju ke atas. Sementara itu, di sisi lainnya kita melihat Sarton mulai memerintahkan unit pasifista untuk menembakkan laser dan bunuh Bone dan juga Kuma. Sembari di dalam hatinya Sarton berkata, "Sungguh ironis sekali. Kau membuang hidupmu agar putrimu bisa hidup, tapi sekarang nyawanya akan diambil oleh klonmu." Dan ya, kita bisa melihat secara tiba-tibanya dalam situasi di udara itu saat semua pasifista menargetkan mereka, Kuma tiba-tiba memeluk Bone yang entah kenapa di sini Kuma bisa bergerak padahal sebelumnya dia tidak bisa bergerak. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di sini terhadap Kuma? Bagaimana menurut kalian? Sementara itu, kita bisa melihat juga Vegapunk di sana menyaksikan hal itu dan juga berkata dalam hatinya, "Bone, saat aku dengar kau menjadi bajak laut, aku selalu berpikir skenario terburuknya. Kalau unit pasifista tak akan ragu untuk menembakmu. Jika pihak Marine memerintahkannya, mereka mungkin memang terlihat seperti ayahmu, tapi mereka tak tahu ataupun tak peduli kalau kau itu adalah putri dari tubuh aslinya." Dan sebelum tembakan itu terjadi, Shin beralih ke tempat di mana mesin makanan berada, yang di sana sudah ada Luffy yang tergeletakkan dengan perut besarnya itu. Yang mana kita juga bisa melihat Luffy ditemukan oleh Marine di sana, yang mana Marine di sana berkata, "Oi, bukannya ini Mugiwara, tangkap dia, cepat, itu dia Yonko." Sementara itu Luffy yang perutnya gembung di sana hanya berkata, "Aku kenyang sekali, aku gak bisa bergerak." Lalu di panel berikutnya, Shin berpindah dan menampilkan kapal yang terbakar. Kapal yang sempat muncul di panelnya Sarton itu, apakah itu kapal yang diburu? Tapi ternyata itu adalah kapal Marine dan terjadi dialog di sana kalau ternyata mereka gagal memburu kapal yang melarikan diri itu. Dan mereka juga ingin melaporkan situasi ini kepada Kizaru kalau mereka sedang menuju ke Pulau Egghead. Dimana ya, chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Siapa yang sedang mendekati pulau?" Tapi sebelum itu ya kita harus tahu sebenarnya apa motif di balik mereka menyerang kapal Marine. Apakah mereka benar-benar ingin melindungi kapal yang diburu itu? Ataukah hanya sekedar kebetulan karena mereka memang ingin ke Pulau Egghead? Nah, jika kebetulan, besar kemungkinan itu adalah Kurohige Pirate. Tapi jika motifnya karena mereka menolong kapal daripada lab itu, besar kemungkinannya adalah pasukan revolusioner. Karena tak terbayangkan bagiku kalau seorang Kurohige mau menolong kapal dari lab yang keluar dari Egghead itu. Tetapi jika berbicara soal Marine, maka seharusnya kita juga tidak melupakan Cross Guild. Karena kita tahu ya, musuh utama daripada Marine ini itu adalah Cross Guild pada saat ini. Tetapi yang jadi menariknya itu adalah menurut saya mungkin pasukan armada Mugiwara no Luffy, yaitu para Grand Fleet ini ya, mungkin akan datang. Karena apa? Karena kita harus tahu kalau sebenarnya berita Luffy di Egghead ini telah tersebar dan seharusnya telah diketahui bagi mereka yang membacanya. Tetapi jika berbicara soal ilmuwan, mungkin saja pasukan Germa Double Six adalah orang atau pihak tersebut. Karena kita tahu ya, si Sarklon pada saat ini di cover story-nya sedang berada di sana. Dan pada saat itu pula kita sampai diungkitkan organisasi Match, di mana itu merupakan organisasi yang dulunya Vegapunk juga bergabung di dalamnya. Mungkin saja kan mereka mau reunian kembali. Dan ya, menurut kalian siapa pihak ini? Siapa pihak yang sedang menuju ke Pulau Egghead?